ayat 8a. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Terima kasih. 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. 14 ayat 8a. Ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Makasih, Dada. Markus 14 ayat 8a. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Terima kasih. 2 Korintus 9 ayat 15. Syukurlah kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. 14 ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Markus 14 ayat 8a. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Terima kasih. Markus 14 ayat 8a. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Terima kasih. 14 ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Terima kasih. Markus 14 ayat 8a. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Bye-bye. Markus 14 ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Good job. Markus 14 ayat 8a. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Terima kasih. 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Terima kasih. Apa kabar Kak Fani? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, adik-adik semua juga semua di rumah baik ya. Tetap semangat nih, masih tahun baru ya. Semangat nih kita nih ya. Adik-adik juga tetap setia sama Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini kita mau naikkan satu pujian. Setialah kepada Tuhan Yesus dan berharaplah kepada Tuhan Yesus. Jangan berharap kepada dunia ini. Ayo Diri bangkit berdiri semuanya. Ayo Semangat ya. Kita menaikkan satu pujian. Setialah kepada Yesus. Setialah pada Yesus. Jangan kau berpaling pada yang lain. Hanya Yesus, oh
Tuhan Yesus. Dan berharap juga kepada siapa? Tuhan Yesus ya. Jangan kita berharap kepada yang lain. Biarlah cinta kita semakin bertambah kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik kita nyanyikan I love you Jesus ya. Kepada Tuhan Yesus. Tiba saatnya adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita percaya kalau kita ada saat ini semuanya karena kasih Tuhan. Kita mau bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Katakan Bapakku datang. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan saat ini Tuhan hadir tengah-tengah kita. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Mari kita katakan, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan
Shalom anak-anak. Apa kabar semuanya? Pasti sungguh amat baik. Oh, Tante Asi senang ya pagi hari ini bisa ketemu adik-adik semua, anak-anak Indria, anak-anak Pratama, walaupun belum tatap muka ya secara online, tapi Tante Asi percaya adik-adik semua, anak-anak semua di rumah boleh tetap semangat pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelumnya kita mau berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu buat setiap kami anak-anakmu Tuhan. Pagi hari ini kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami. Biar setiap firman yang boleh kami dengar pagi hari ini boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah pagi hari ini Tante Asi mau menyampaikan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah tentang orang Samaria yang murah hati. Ya, orang Samaria yang murah hati. Nah firman Tuhannya diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 35. Diulang ya, Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 35. Ya, Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan ya, seringkali ya ketika orang-orang bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, kadang-kadang Tuhan Yesus itu menjawab pertanyaan itu dengan menceritakan suatu cerita ya. Nah, suatu kali ketika Tuhan Yesus sedang memberitakan firman Tuhan, waktu itu Tuhan Yesus berbicara tentang surga gitu ya. Berbicara tentang surga, seorang bertanya kepada Tuhan Yesus, tanya ya, "Guru, bagaimana caranya supaya saya bisa memiliki kehidupan di surga dan saya bisa hidup untuk selama-lamanya?" Tuhan Yesus tahu orang itu sedang membaca Alkitab. Ya. Lalu Tuhan Yesus tanya sama orang itu, "Apa yang kamu baca di Alkitab?" Lalu orang itu bilang, ya, Alkitab di sini mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tuhan Yesus berkata, "Benar katamu." Tuhan Yesus, "Perbuatlah demikian." Tuhan Yesus bilang seperti itu. Tapi orang ini ingin membenarkan dirinya. Terus dia tanya sama Tuhan Yesus, "Sesamamu manusia itu siapa?" Kata gitu ya. Lalu untuk menjawab pertanyaan itu, Tuhan Yesus bercerita ya, tentang orang Samaria yang murah hati. Ya, ceritanya seperti ini. Ya, suatu hari ya, ada seorang Yahudi yang dia berjalan dari kota Yerusalem, kota yang besar ya, ke Yeriko ya. Orang ini berjalan untuk menempuh perjalanan, orang ini harus melewati suatu tempat di mana tempat itu sepi gitu ya. Tidak ada orang di sana, hanya ada batu-batu dan semak-semak ya. Ketika orang ini berjalan ya, di jalan itu sepi dan biasanya tempat itu banyak penyamun. Penyamun itu apa ya? Seperti perampok gitu ya, perampok. Nah, perampok ini ngumpet gitu ya, bersembunyi di antara batu-batu dan juga semak-semak. Jadi dia mengintip, dia ngintip no. Kalau ada orang lewat, penyamun ini atau perampok ini akan merampok ya barang atau uang atau pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang lewat di situ. Nah, orang ini nggak menyadari, orang Yahudi ini tidak menyadari kalau ada penjahat di belakang, kalau ada perampok dia berjalan, ya tapi penyamun ini, perampok ini udah ngintip dari jauh ya, dari semak-semak, dia sudah ngintip. Nanti kalau orang ini sudah dekat, mau ditangkap ya. Nah, orang ini nggak sadar ya, anak-anaknya jadi jalan, waktu sudah mendekat, tiba-tiba perampok penyamun ini nyerang. Wah, langsung diserang ya, orang ini diserang, lalu
diambil uangnya, ya. Diambil uangnya, diambil pakaiannya, lalu dipukul orangnya, dipukulin ya, dirampok. Setelah itu ditinggal. Orang penjahatnya ini pergi ya. Dia tinggalkan orang Yahudi tadi dengan keadaan setengah tidak sadar ya, sudah luka-luka semuanya ya. Lalu digeletakkan dan ditinggal pergi sama perampok itu, ditinggal. Lalu orang ini kesakitan, aduh sakit, pasti sakit ya adik-adik ya kalau dipukul, ya dipukul, lalu diambil barang pasti orang ini sakit, lalu dia tertidur di pinggir jalan. Aduh sakit, dia mengerang ya. Lalu tiba-tiba ada yang melewat ya, ada seseorang yang lewat, yaitu ada seorang imam melewati jalan itu ya. Imam itu dengar, hah kok kayak ada orang yang mengerang ya, kayak ada orang yang menjerit kesakitan. Tapi ini sepi katanya ya, sepertinya nggak ada orang. Tapi waktu imam ini lewat dia melihat, hah ada orang yang tergeletak. Ah kalau saya tolong juga sebentar lagi juga mati, gak ada gunanya. Lalu imam ini lewat begitu saja ya, ditinggal, dia tidak menolong. Tidak lama kemudian lewat seorang Lewi ya. Ada seorang Lewi, yaitu seorang yang bekerja di rumah di bait Allah ya, kerja. Dia lewat ya. Waktu dia lihat ada orang Yahudi yang tergeletak, wah dia pikir jangan-jangan sebentar lagi aku dirampok nih. Wah aku harus cepat-cepat tinggalkan tempat ini. Jangan-jangan aku dirampok. Jadi dia tidak menolong, hanya lihat. Tapi orang Lewi ini ketakutan, lalu dia cepat-cepat berjalan. Takut nanti dia juga dirampok. Akhirnya ditinggalkanlah orang itu. Jadi tidak ditolong adik-adik ya. Orang ini aduh udah kesakitan mengerang. Hari sudah panas, waktu itu panas terik ya, sudah panas. Dia terluka, pasti sangat sakit ya. Kalau anak-anak bisa bayangkan sudah terluka seperti itu, tidak ada yang menolong. Pasti orang ini betul-betul yang namanya kesakitan ya. Lalu lewatlah sebelum malam, ada lewat seorang Samaria ya. Dia lewat, orang Samaria ini lewat, dia naik keledai ya. Waktu dia berjalan, dia lihat ada seseorang yang tergeletak ya. Lalu dia turun dari keledainya, dia lihat, hah ini orang Yahudi, seperti itu ya. Karena orang Samaria pikir orang Yahudi ini membenci orang Samaria. Dia pikir, ah buat apa saya nolongin, orang dia juga benci sama bangsa saya. Tapi waktu dia mau tinggalin, orang Samaria ini gak sampai hati ya. Dia kasihan sama orang ini. Akhirnya orang Samaria ini turun dari keledainya ya. Dia turun, lalu dia hampiri orang yang terluka itu ya. Dia bersihkan lukanya, dia cuci, lalu dia kasih minum ya. Akhirnya karena belas kasihan, orang Samaria ini pikir bentar lagi orang ini mati nih. Saya harus cepat tolong. Akhirnya dinaikkanlah orang yang terluka ini ke keledainya ya. Dinaikkan ke atas keledainya, lalu orang Samaria ini tuntun keledainya, dia jalan, dia mau cari penginapan yang terdekat. Supaya orang yang terluka ini bisa beristirahat. Dia bisa dirawat di tempat itu. Lalu sampailah orang Samaria ini ke satu tempat penginapan yang terdekat ya. Dia bawa orang yang terluka itu ke penginapan. Akhirnya semalam-malaman ya, orang Samaria ini nungguin orang yang sakit itu ya. Dia tanya apa yang sakitnya. Terus dia tanya mau minum apa. Ditanya seperti itu, ditolongin. Sampai akhirnya malam itu lukanya sudah mulai sembuh, sudah mulai tidak parah lagi. Lalu orang Samaria ini besok paginya pergi. Ya mau pergi, tapi dia mau menemukan dulu pemilik penginapan itu. Dia bilang dia bayar 2 dinar, dia kasih sama pemilik penginapan ini. Ini saya bayar ya untuk orang yang sakit itu, tolong dirawat, tolong dikasih makanan, tolong dikasih obat. Nanti saya datang lagi ke sini. Berapa kurangnya nanti saya bayar. Nah, orang Samaria ini akhirnya pergi ya, ditinggalkan, tapi dia sudah menitipkan kepada
orang pemilik penginapan itu. Nah, adik-adik, sekarang Tante Asi mau tanya ya. Menurut kalian ya, menurut kalian siapa ketiga orang itu ya yang menjadi sesama dari orang yang terluka itu? Yang pertama, apakah seorang imam? Yang kedua, apakah seorang Lewi? Yang ketiga, apakah seorang Samaria? Nah, pertanyaan ini juga yang ditanyakan sama Tuhan Yesus sama orang itu, ya, sama orang yang tadi bertanya waktu ingin memiliki kehidupan yang kekal di surga. Lalu orang itu jawab, orang yang ketiga Tuhan Yesus, seorang Samaria. Nah, Tuhan Yesus bilang, nah kalau menurut adik-adik siapa? Oh iya, sama orang ketiga ya. Lalu Tuhan Yesus bilang, demikianlah yang harus kamu kerjakan ya. Kalau begitu pergilah dan perbuatlah demikian ya. Tolonglah orang lain yang memerlukan pertolongan dengan sesama kita ya, seperti itu. Tuhan Yesus menyampaikan cerita itu kepada orang yang bertanya tadi. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus juga mengingatkan kita supaya kita juga bermurah hati, baik hati sama orang ya, tidak pelit tapi mau menolong ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan kepada kita dengan menyatakan kasihnya. Apa bukti kasih Tuhan sama kita? Yaitu dengan membuktikan bahwa Tuhan Yesus mau lahir ke dunia ini. Mau lahir ke dunia ini. Untuk apa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini? Ya karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak mau kita semua hidup di dalam dosa dan menerima kematian ya. Tuhan Yesus gak mau kalau kita masuk neraka. Tapi Tuhan Yesus mau kita semua yang percaya kepada Tuhan, kita boleh bersama-sama hidup di surga bersama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sudah membuktikan kasihnya kepada tante dan juga adik-adik dengan cara apa? Dengan cara mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus membuktikan betapa Tuhan Yesus mengasihi kita ya. Tuhan Yesus ingin apa yang sudah Tuhan Yesus nyatakan bagi kita, kita juga nyatakan bagi saudara-saudara kita semuanya. Khususnya bagi sesama kita supaya kita juga mengasihi mereka. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan buat kita untuk kita juga boleh mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus tidak hanya mati tapi Tuhan Yesus juga bangkit. Ya, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat buat kita semua, buat tante juga buat adik-adik. Supaya kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, pagi hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada tante, kepada anak-anak semua juga di rumah untuk kita juga bermurah hati, untuk kita juga mengasihi sesama kita. Ya. Kalau adik-adik misalnya melihat temannya, misalnya sakit, adik-adik bisa mengunjungi atau adik-adik bisa berdoa di rumah. Kalau adik-adik juga misalnya punya mainan atau punya makanan lebih, sementara ada teman yang tidak punya, adik-adik juga bisa berbagi. Ini tanda bahwa kita juga mengasihi mereka. Ya, kiranya pagi hari ini kita semua boleh belajar bahwa kita boleh mengasihi sesama kita sama seperti Tuhan Yesus juga sudah mengasihi kita. Ya, amin. Puji Tuhan, demikian cerita firman Tuhan yang boleh Tante Asi bagikan. Pagi hari ini juga kita mau bersama-sama menghafalkan ayat hafalan, yaitu ada di Lukas 10 ayat 27. Di mana? Lukas 10 ayat 27. Bunyi firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, diulang. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik dihafalkan ya ayat hafalannya. Nanti setelah dihafalkan, videonya boleh dikirimkan kepada gurunya masing-masing. Nanti supaya setiap adik-adik bisa melihat juga bagaimana kita semuanya juga boleh menghafalkan firman Tuhan. Tidak hanya menghafalkan tapi juga kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kalau Tuhan mengajarkan untuk kami bermurah hati, untuk kami boleh mengasihi sesama kami Tuhan. Bila pagi hari ini setiap kami anak-anak-Mu boleh mengasihi sesama kami. Sama seperti Tuhan sudah mengasihi kami dengan memberikan hidupnya buat kami Tuhan. Biarlah apa yang sudah Tuhan ajarkan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, biarlah kiranya berkat Tuhan boleh mengalir bagi setiap anak-anak-Mu, juga bagi setiap keluarga mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Sekarang adik-adik boleh angkat tangannya. Marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.